Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh pendengar. Senang sekali kembali bertemu bersama saya Zain. Di kesempatan hari ini kita akan mengobrol lebih banyak tentang seputar informasi ekonomi dan keuangan syariah. Dan kali ini sudah bersama saya salah satu narasumber lagi, Hanifah Makarim dari Kemenparekraf, Bu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana kabarnya untuk kalau pariwisata Indonesia hari ini, gimana kabarnya? Pariwisata dan ekonomi kreatif memang merupakan subsektor yang paling terdampak ya menurut saya untuk kena pandemi ini. Jadi hampir di semua daerah pasti sangat berkurang wisatawannya. Namun kami pelan-pelan berusaha untuk membangkitkan kembali, dan mungkin kita akan fokus dulu ke wisatawan domestik karena untuk internasional masih susah ya. Iya. Begitu. Yang penting kita ngomongin pariwisata, tapi Iya. yang penting saya semoga pariwisata kita kembali pulih ya, Bu ya. Betul, karena pariwisata itu turunannya kan banyak, ekonomi kreatifnya juga pasti akan terpengaruh. Oke, begitu tadi kita bahas pariwisata dikit, Bu, tapi hari ini kita pengen nanyain sesuatu nih, Bu. Pengen ngobrol tentang salah satu acara yang kalau nggak salah pernah diselenggarakan di tahun 2020-2019 juga, yaitu Modest Fashion Founders Fund 2021. Ya. Mungkin bisa diceritain dulu, apa sih itu Modest Fashion Founders Fund ya? Ya, betul. Ya. Jadi program itu kami laksanakan pertama kali di 2019 waktu kami masih di Badan Ekonomi Kreatif. Nah, jadi Modest Fashion Founders Fund itu adalah program capacity building dan akselerasi kapital untuk para founder modest fashion. Jadi kita melihat modest fashion di Indonesia ini cukup banyak, jadi yang cukup bagus. Nah, di sini menurut kami perlu kita membuat acara ini, dan nanti kita membuka open submission. Siapapun founder dari modest fashion dipersilahkan untuk mendaftar. Kemudian pendaftaran nanti akan diseleksi, dan kemudian kita terakhir akan memilih 20 besar top 20 yang akan kita berikan pembinaan. Kemudian pada akhirnya juga akan kita pertemukan dengan sumber-sumber pembiayaan. Oh, sumber pembiayaan itu dari mana aja, Bu? Kalau boleh tahu. Sumber pembiayaannya itu salah satunya adalah dari perbankan syariah, kemudian perbankan konvensional, dan juga dari non perbankan. Jadi nanti kami akan memberikan berbagai option gitu, karena masing-masing pelaku usaha itu juga mungkin punya visi dan misi dan prefer mau kemana gitu. Jadi bisa juga dari non perbankan. Kalau baca-baca dari informasinya nih, Bu, ini udah yang kedua ya? Betul. Sebelumnya, Tahun kedua. Tahun pertama tahun berapa, Bu? 2019. Bener. Oh, Yes. berarti 19, 2020. 2020 tidak ada. Oh, 2020 nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti ini yang tahun kedua ya? Betul. Bisa nggak sih, Bu, diceritain latar belakangnya kenapa mengadakan Modest Fashion Founders Fund 2021 ini, Bu? Ya, jadi kita melihat modest fashion di Indonesia itu, kalau saya lihat ya, itu banyak sekali yang bagus-bagus gitu. Jadi dari sisi kualitasnya itu nggak kalah, atau justru sebenarnya lebih bagus daripada modest fashion dari internasional gitu. Nah, menurut kita kenapa tahun ini nggak kita laksanakan lagi? Jadi kita melihat modest fashion ini sebagai bisa dibilang lokomotif dari industri halal lainnya. Jadi nanti dengan modest fashion ini bisa membawa nama Indonesia bukan hanya di Indonesia tentunya, tapi juga go internasional. Internasional sebagai fashion Indonesia gitu. Betul. Jadi kalau tahun 2019 itu pemenangnya kami bawa, waktu itu ada event di Amsterdam. Jadi mereka ikut fashion show di sana. Nah, kita memperkenalkan di sana bahwa di Indonesia banyak loh modest fashion. Dan kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah cukup menjadi kiblat nih untuk modest fashion. Kalau kita lihat banyak kan orang-orang negara-negara tetangga yang berbelanja modest fashion itu justru ke Indonesia. Berarti tadi kan diceritakan bahwa modest fashion, ini agak susah ya, Bu, panjang dulu. Ya, modest fashion Kalau fund. saya singkat MFF aja ya, Bu. Yes, MFF, boleh. Gitu. Acara ini kan tadi Bu cerita tujuannya tuh untuk sebagai lokomotif ya, Bu. Kira-kira ada tujuan lain nggak sih, Bu? Tujuan utamanya MFF ini apa? Kira-kira?
kita ingin pelaku usaha modest fashion itu bisa berkembang. Jadi dan kita ingin mereka bisa sustain secara bisnis. Jadi ini bukan lomba desain ya. Jadi kita bukan melombakan cara mendesain modest fashion, tapi yang kita lihat itu justru bisnisnya. Jadi dia bisa berkembang, kemudian dari sisi bisnis dia sehat, kemudian dia bisa ekspor. Nah, itu tujuan kita. Jadi untuk kemudian bisa meningkatkan PDB Indonesia. Berarti selain membawa Indonesia lah ya ke kaca dunia melalui fashion, apalagi kemarin saya kan dapat dari sesi sebelumnya di sesi pertama, Pak Enger pernah cerita juga bahwa Indonesia ini salah satu potensinya itu adalah dari sisi fashion. Bayangin aja kalau misalnya baju muslim aja untuk yang perempuan, jilbab aja tuh udah modenya banyak tuh, nggak cuma satu. Jilbabnya udah hijab ini, berbagai macam, gaya ini. Jadi potensial banget gitu. Dan kalau boleh tahu, acara Modest Fashion Founders Fund ini untuk siapa aja, Bu? Siapa aja sih yang boleh berpartisipasi, atau acara ini sebenarnya buat siapa gitu? Ya, jadi yang pasti adalah founder dari Modest Fashion. Nah, kemudian kita juga mensyaratkan usahanya itu minimal sudah berjalan 1 tahun. Jadi usahanya sudah berjalan 1 tahun dan usahanya itu sudah berbentuk badan usaha. Itu ya syaratnya. Jadi siapapun yang memenuhi syarat tersebut dan punya brand sendiri, silahkan, kita persilahkan untuk mendaftar. Berarti terbuka untuk siapa aja ya, Bu? Betul, kita tidak eksklusif ya, kita memang inklusif, siapapun boleh. Kalau ini kita bicara masalah penyelenggaraannya nih, Bu ya, kan sekarang ini lagi masa pandemi juga, apalagi kalau yang saya lihat ya banyak beberapa, tapi kayaknya sekarang pun acara-acara kayak fashion show gitu udah mulai ada ya, Bu, apalagi kan sekarang udah diadaptasi di online. Kira-kira teknis penyelenggaraan program ini tahun ini akan seperti apa, Bu? Ya, jadi penyelenggaraan itu kita lakukan secara hybrid, jadi gabungan antara online dan offline. Ya, sekitar 80% akan dilakukan dengan online, 20%-nya itu offline. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi, penjurian, kemudian nanti ada capacity building, bootcamp, itu kita lakukan secara online. Namun pada akhirnya nanti ada fashion show, kita lakukan secara hybrid. Jadi ada offline-nya, fashion show-nya tentunya offline, kemudian bisa ditonton juga nanti secara online. Berarti menyesuaikan ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Kalau kita ini bukan, kita pengen tahu tahun kemarin itu acara Modest Fashion Founders Fund ini 2019 kemarin berjalan seperti apa dan berapa pesertanya, dan kira-kira potensi sekarang nih akan seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritain khususnya. Ini kan kalau kita bicara masalah brand busana muslim ya, atau modest fashion muslim di Indonesia itu sebagai subjek bisnis untuk mendapatkan pendanaan dari Modest Fashion Founders Fund ini, kira-kira seberapa besar, Bu? Maksudnya potensinya gitu? Iya, potensinya. Oke, saya rasa sih besar karena kita bisa lihat ya, di Indonesia itu sudah banyak sekali brand-brand modest fashion Indonesia yang memang produk lokal, produk Indonesia asli. Dan saya harapkan tahun ini makin banyak yang mendaftar. Kita sudah buka pendaftaran, nanti kita akan melihat di situ berapa banyak yang daftar, kita belum bisa lihat sih. Tapi pengalaman kami dari program-program sebelumnya, program lainnya ya, bukan hanya di Modest Fashion, tadinya kami berasumsi masa pandemi ini akan sedikit yang ikut, tapi ternyata justru di masa pandemi ini banyak yang ikut. Dan harusnya pandemi ini bukan menjadi hambatan gitu ya, kita juga bisa tetap berkarya dengan mengikuti adaptasi-adaptasinya. Artinya berarti sebenarnya kalau misalnya dibilang pandemi ini sebenarnya bukan hambatan ya, tapi justru malah membuka peluang baru, dan salah satu peluangnya itu dari event inilah, Modest Fashion Fund ini. Iya. Mungkin bisa diceritain, Bu, kalau misalnya ini saya misalnya punya clothing nih misalnya, kira-kira gimana sih cara mendaftarnya kalau pengen ikutan gitu? Ya, kita pendaftaran kita buka secara online, jadi silahkan mendaftar melalui website kami di www.modestfashionfund.com. Pendaftaran telah kita buka kemarin dari tanggal 13 Maret. Telah kita buka dan akan ditutup 13 Maret. Jadi sekarang itu tanggal 5 ya, jadi masih ada kurang lebih waktu 1 minggu.
untuk teman-teman yang memang tertarik untuk daftar. Itu Ini kalau melalui dibilang website. tadi bisa. Tapi berarti masih ada waktu lah ya Bu untuk Masih ada waktu sampai daftar. dengan 13 Maret. Biasanya sih kalau pengalaman kita teman-teman itu rata-rata daftarnya di hari-hari terakhir. Oh. Gitu. Jadi Ya, disiapin iya, benar-benar mungkin buat masih daftar. mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti kita seleksi dari jumlah yang daftar. Berarti masih ada kesempatan lah Masih, sampai dan- 13 Maret. Dan mungkin Ibu ada pesan nih buat orang-orang yang pengen ikut atau misalnya orang-orang yang lagi penggiat fashion di Indonesia tuh. Ya. Kira-kira ada pesan dan harapan dari Ibu tuh apa? Jadi Untuk- harapan kita itu tadi, kita itu Indonesia kan jumlah penduduknya 270 juta. Berapa besar yang merupakan target market dari modest fashion itu sendiri? Kan besar pastinya. Nah, kita kalau bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga kita bisa ekspor. Jadi kita memperkenalkan bahwa di Indonesia ini kekayaan modest fashionnya itu bisa loh digunakan juga di luar negeri dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Tapi kalau modest fashion kan kurang lebih sama, dan menurut saya modest fashion Indonesia itu lebih bagus dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang agak monoton gitu kan. Kalau di Indonesia itu kan kreatif sekali, saya lihat nanti tadi Masnya bilang jenis jilbabnya juga macam-macam, nanti ada yang gaya begini, gaya begitu gitu. Dan ayo kita maju, dan kita jangan mau hanya menjadi pasar di Indonesia, kita juga ekspansi pasar kita ke internasional. Oke, berarti mungkin segitu aja deh Bu yang kita ngomong masalah modest fashion fund. Saya buat teman-teman yang pengen daftar atau pengen tahu informasi lebih lanjutnya bisa langsung dikunjungi di www.modest.fund.com, dan untuk pendaftaran ini dibuka sampai tanggal 13 Maret tahun 2021. Mungkin sekian buat teman-teman pada hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.